Bu Yayu bagaimana strategi dan juga bagaimana untuk bisa mengurangi populasi masyarakat Kota Malang ini yang beresiko untuk terkena penyakit TBC. Ya, TBC itu penyakit menular. Ya, menularnya ya ini pas kumpul-kumpul gini ini menular. Nah, kita nggak tahu yang kumpul di sini ono TBC ini apa nggak tahu. Kaji itu screening dari wilayah ya. Screeningnya berupa apa? Ya ono gejala apa enggak dulu. Ya, ini kan dari awal sampai akhir saya perhatikan nggak ada yang batuk. Ya, artinya aman. Ya. Kalau pas ono sing batuk pasti tak perhatikan gitu. Ya. Alhamdulillah ini tidak ada yang batuk karena gejala utama dari TBC itu adalah batuk. Ya. Nah, ini beberapa hal yang akan kami sampaikan bagaimana sih potret kita, ya, potret Kota Malang dalam rangka menuju pada eliminasi TB di tahun 2030. 2030 sekarang 2023, jadi kurang 7 tahun. Apakah bisa? Iya bisa. Ya. Apakah bisa? Ya bisa. Ya, yakin ya, karena bagaimanapun juga kita harus punya satu optimis. Ya. Tentu ini tidak akan bisa diselesaikan oleh Dinas Kesehatan. Oleh semua masyarakat, semua pemangku kebijakan yang ada di Kota Malang. Makanya salah satunya ini ada dari ya bisa satu wadah SSR, sub resipien daripada SSR apa? SSR ya bisa ya. Nah, ini salah satunya yang memberikan kontribusi pada pemerintah Kota Malang di dalam mencegah, mengobati dan dalam menuju pada Kota Malang eliminasi TB. Ini tagline-nya ya. Jadi ini akhir TB Malang, Kota Malang bisa ya. Ini Kota Malang bisa ya. Ini beberapa subtema ya di hari TB tanggal 23 Maret 2023 kemarin. Ada 5 subtema yang ini akan merupakan pedoman di dalam kita melaksanakan program penanggulangan TBC ya. Satu adalah TOS TB. Jadi bagaimana kita sudah menemukan, siapa yang menemukan, semua masyarakat bisa menemukan ini. Tidak harus vaskes, rumah sakit, puskesmas, klinik, praktek dokter, teman-teman media bisa menemukan itu. Dengan apa? Gejala utama daripada TBC, yaitu batuk terus-menerus selama berapa minggu? 2 minggu. Nah, Mas Afan bisa moco terus sampai tulis ya, cuma belum bisa ngomong. Nah, belum bisa nyanyi Mas Afan. Itu kapan-kapan. Tapi suara ini enak Mas Afan ya. Jadi ditemukan, semua bisa menemukan. Nah, setelah menemukan gejala-gejalanya, ini bisa dilakukan satu rujukan. Di mana itu? Di puskesmas setempat. Karena di puskesmas itu akan nanti diperiksa lagi, gejala-gejalanya diperiksa lagi, di screening lagi. Nah, untuk memastikan maka dilakukan pemeriksaan TCM, tes cepat molekuler. Itu ada di beberapa puskesmas. 1 puskesmas Rampal Celaket ada, 2 di puskesmas mana? Polowijen. Ya. Polowijen. Satunya lagi? Oh, 2 puskesmas. Yang lain ada di rumah sakit yang sudah kita bagi secara regional. Bagaimana nanti bisa merujuknya. Nah, dari TCM itu sudah bisa dipastikan ini TBC atau tidak. Kalau sudah TBC maka obati. Diobati di mana? Rumah sakit bisa, klinik bisa, puskesmas bisa, dokter praktek mandiri bisa. Dan pengobatan TB ini karena program pemerintah, obatnya dari pemerintah, tidak ada pembiayaan. Jadi gratis untuk pengobatan TBC. Nah, diobati tentu harus diawasi. Oleh siapa? Yang namanya
Relawan kita sebutnya sebagai PMO, pengawas minum obat. Ya. Pengawas minum obat, ya kayak pendampingnya lah ya, kayak PKH, mungkin ada lagi yang di dinas sosial itu bisa seperti itu. Ya. Dia harus mendampingi dan harus mengawasi karena obat itu harus betul-betul diminum dan ditelan. Ya. Dipastikan ojo mek diminum, begitu diminum ini tidak ditelan, ada kejadian. Ya. PMO-nya sudah diminum, sudah ditelan, tidak tahu. Jadi pastikan bahwa obat itu diminum dan ditelan. Diobati selama minimal 6 bulan. Paling cepat itu 6 bulan. Kalau ada keluhan lain kemudian diperiksa lagi, tambah lagi sekitar 2 bulan. Jadi 6 sampai 8 bulan. Itu yang reguler. Nah, kemudian kalau ada yang sudah resisten atau RO, ini juga pengobatannya lebih lama. Nah, karena 6 bulan diobati, diawasi sampai sembuh. Tadi itu Bu Yayu bilang sampai sembuh kalau TCM-nya sudah negatif dan menyelesaikan obat. Nah, karena TCM itu diperiksa biasanya 1 minggu sebelum selesai pengobatan. Ya, TCM-nya negatif, obat sisa harus diteruskan. Nah, ini strategi kita. Ini strategi lama sudah. Saya lulus 95, 96 ini sudah. Ya. Sampai sekarang gak mari-mari. Inilah bagaimana kita bisa istilahnya mengungkit kekuatan-kekuatan untuk bisa mengakhiri TB, khusus di Kota Malang. Tapi sulit, karena apa? Kota Malang ini kan sangat dinamis. Kecuali pagri sudah, masyarakat luar tidak boleh masuk, ini bisa. Tapi kita masyarakatnya dinamis, pasar gadang, pasar-pasar itu dari mana saja, kumpul. Komunitas masyarakat di keramaian kumpul, ya. Dan itu sulit untuk dideteksi mana sing batuk, mana yang TBC. Kadang batuk batuk biasa, tapi kadang batuk TBC. Nah, kemudian ini masuk dikai-kai saya ini. Tak cek tenang loh. Kita bawa kok alatnya. Kita bawa cuma dikorek gitu, selesai sudah. Ya. Itu yang Mbak Dika nanti. Mbak Dika nih servis waktu servis apa? Ya. Nah, yang kedua itu terapi pencegahan. Ini kepada siapa? Anak-anak. Ya. Kepada anak-anak yang siapa? Yang di dalam keluarganya ada penderita TBC dan dalam pengobatan. Namanya TPT, bukan TPP. Betul. PTBP kita, ya. Nah, lain lagi PTT, nah itu lain, ya. Apalagi yang PPT itu lain lagi, ya. Ini TPT, jadi terapi pencegahan TBC kepada anak balita yang di dalamnya ada keluarga yang diobati TBC. Ya. Ini sulit, ya. Sulitnya kenapa? Wong anak gak loro kok diobati, sulit sekali. Ya. Dari keluarga ini yang butuh informasi, butuh edukasi, butuh pemahaman, ya. Karena apa? Karena kalau di sini ada yang diobati TBC itu merupakan sumber penularan. Karena di dalam satu rumah, apalagi satu tempat tidur, pasti sudah. Ya, kontak eratnya itu sangat sering, intensitasnya sangat sering, potensi nularnya. Kecuali dia memakai alat perlindungan dan tidak dalam satu kamar. Kamarnya di lantai 2, lantai 3, atau lantai 8. Tapi tidak pernah berhubungan, itu mungkin bisa. Nah, kemudian ini bebas TB 2030 kota kita, insya Allah Kota Malang. Ya. Kemudian pekerja. Nah, pekerja ini masih banyak yang memberikan punishment, ya, untuk tidak bekerja setelah terdiagnosa TBC. Nah, kita akan kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Malang. Jangan sampai nanti pekerja-pekerja yang terdiagnosa TBC ini diberhentikan atau di PHK. Karena nanti bisa dialihkan kepada pekerjaan administrasi lain yang tidak bersinggungan langsung dengan orang lain. Bisa, Mas. Tidak harus dilakukan PHK. Dan yang terakhir ini,
Jadi bagaimana menghilangkan, tapi stigmanya di masyarakat tidak seperti di tahun 95-96. Di 2020 ke atas ini sudah berubah stigma masyarakat untuk TBC. Hampir sama, ini juga perubahan stigma di dalam HIV. Tapi harus kita hilangkan. Sehingga apa? Dukungan dari masyarakat, terutama keluarga, ini benar-benar penuh untuk bisa mensupport penderita TBC minum obat sampai sembuh dan sampai menyelesaikan pengobatannya. Terus, ya, ini kegiatan-kegiatannya, ya, yang penting ini sudah tahu semua. Nah, ini TBT, ya, TBT, ya, terapi pencegahan. Sampai media kalau kabel ini, masalah yuk. Nah ini siapa ini? Oh, ada di sini nih. Oh iya. Itu. Tadi yang nyanyi apa tadi? Dumes. Lagunya Oh Epi Asmari ya, bukan anu. Guyon Waton, bukan ya? Bukan Guyon Waton ya. Ini bagaimana tenaga-tenaga kita untuk bisa paham, kemudian mempunyai inovasi ya untuk bagaimana bisa menemukan, bagaimana bisa mengobati sampai sembuh dan selesai pengobatannya. Masing-masing mempunyai beberapa kegiatan-kegiatan dan inovasi-inovasi di dalam TBC. Ini yang harus kita kerjasamakan, koordinasikan dengan Dinas Tenaga Kerja. Ini stigma perlu pemahaman kepada masyarakat, baik lewat media maupun secara langsung. Nah ini teman-teman sekalian, media karena hadir di sini, jadi kami mohon ya, bahwa TBC itu memang penyakit menular, tetapi dapat disembuhkan. Tagline-nya seperti itu, ya. Jangan dibolak-balik, ya. Artinya masyarakat mendapatkan informasi yang betul. TBC penyakit menular dapat disembuhkan. Nah ini capaian-capaian. Apa istilahnya nanti di tahun berikutnya. Ya. Nanti insya Allah di tahun 2030 untuk mencapai eliminasi TB, ini penderitanya ini tidak boleh lebih 65 per 100.000 penduduk. Ya. Di tahun 2030, berarti 7 tahun lagi penduduk Kota Malang ini berapa? Katakanlah 1 juta, ya. Berarti tidak boleh lebih dari 650 penderita TBC yang ada di Kota Malang. 650 bila penduduknya 1 juta di tahun 2030. Ya, sekarang kita harus ini, ya, 300 sekian per 100.000 penduduk. Saat ini Kota Malang TBC ini berapa Mbak Rosna? 2.800 penderita TBC di Kota Malang. 2.800 tahun ini, ya. Diupayakan tahun 2030 tidak lebih dari 65 per 100.000 penduduk.